Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila Alhamdulillah, di pagi hari ini Jumat Mubarakah, Jumat yang insyaallah penuh berkah dari Allah. Kita kembali diizinkan untuk ziarah kepada wali-walinya. Ya, semoga hadirnya kita ini di penghujung tahun Hijriyah ya. Bentar lagi kita masuk 1 Muharram. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa kita yang tahun kemarin dan tahun sebelumnya dimaafkan oleh Allah, dihapus oleh Allah, dan tahun yang akan datang dan seterusnya kita akan diperbaiki semakin baik, semakin dekat, semakin sering bertobat kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menyatakan, wa'alaikum bil iksar min tilawatil Qur'an minal khusyu' wal hudur ma'al khusyu' wal hudur wa tadbir wa tartil. Kata beliau, hendaknya kalian memperbanyak membaca Al-Qur'an dengan khusyuk ya, dengan hudur, menghadirkan hati, dengan tadabbur, dengan tartil. Ini persis sebagaimana yang beliau pesankan dalam kitab Nasihat Diniyah ya, yang kita kaji itu. Tapi karena ini al-wasaya an-nafi'ah, beliau ini wasiat yang inti-intinya saja. Jadi sangat singkat sekali. Beliau mengatakan sampai itu. Nah ini karena sebagaimana kita ketahui ya, ngaji Al-Quran ini bukan cuma sekedar ngaji. Yang pertama, dia pahalanya untuk sanggup kita di akhirat. Yang kedua juga untuk membimbing kita dalam menjalani hidup gitu. Banyak orang di zaman sekarang ini bahkan nggak tahu apa mana kehidupannya, apa untuk apa dia ini hidup. Di dalam Al-Quran lah terjawab daripada apa makna kehidupan tadi itu. Bagaimana dia harus menjalani kehidupan ini kalau dia ingin hidup senang. Dunia akhirat kuncinya ada di mana? Di Al-Quran. Sama kayak misalnya gini, walillahil mathalul a'la. Contohnya analoginya seperti ada orang beli kipas angin. Yang bikin kipas, mesin-mesinnya apa itu sudah ngasih buku panduan. Kalau kamu pengen kipasnya bagus, ada di sini. Kemudian yang kedua, kalau kamu mengalami trouble, misalnya apa? Tombolnya ada yang tidak bisa. Nah, itu dikasih solusi. Caranya gini. Nah, orang kalau pengen kipas anginnya tadi itu berfungsi dengan baik, maksimal, menyenangkan, ya dia ikutilah apa? Buku petunjuk tadi itu. Seperti itulah kita ini, hadirin. Kita manusia yang lemah, lahir kalam dunia ini nggak tahu apa-apa, ya, kemudian diberi ilmu oleh Allah, maka Al-Quran ini adalah yang membuat kita senang dunia akhirat. Kalau kita ingin apa? Senang dunia akhirat, betul-betul ya. Karena apapun selain apa yang disampaikan oleh Allah, maka kegembiraannya tadi itu fana. Kegembiraannya tadi itu apa? Fana. Misalnya orang mencari senang-senang ke diskotik ini segala macam. Mungkin saat itu dia sesaat hilang dari itu pikirannya, pulang tambah sumpah berkali lipat ya. Dosanya semakin banyak, kemudian hati semakin gelap, ya, hubungannya dengan sesama semakin jauh. Karena kuncinya apa? Ketika orang jauh hubungannya dengan Allah, Allah akan jadikan hubungannya dengan manusia itu gak pernah ada yang sehati gitu. Dekat pun itu pasti ada maslahatnya karena uang, karena jabatan dan lain sebagainya. Sehingga kalau orang itu dekat sama Allah, Allah akan jadikan ada orang-orang di sekitarnya apa yang dekat sama dia memang betul-betul apa bersaudara gitu dari hati. Mudah-mudahan kita orang jadikan bersaudara tadi itu ya. Dan Al-Quran ini selain pahalanya besar, menjadi petunjuk, juga menjadi obat hati. Obat hati yang mana dikatakan oleh salah seorang sholihin, saya ini heran kalau ada orang mengeluhkan dirinya sumpah, padahal di rumahnya ada Al-Quran. Sama karena Al-Quran ini obat ya. Al-Quran ini obat untuk hati kita, penyinar hati kita. Sehingga beliau mengatakan, saya ini heran kalau ada orang ngeluh sumpah, gundah, urusannya sulit, di rumahnya ada Al-Quran lah. Maksudnya kamu punya solusi gitu. Tapi dia nggak mau pakai daripada solusi tersebut. Sama kayak orang misalnya sakit kepala, di rumahnya ada Panadol misalnya. Ini kan aneh ya. Dia mengeluhkan, saya ini sakit. Di rumahnya ada obat sakit kepala. Loh, ini kan aneh. Kenapa aneh? Loh,
Kamu bisa kok, kalau kamu mau menghilangkan sakit kepalamu, kamu ada obat gitu loh. Kamu ada obat. Tapi obat ini kapan berfungsi, kapan bereaksi? Kalau nopo, kalau diminum, lalu dipajang tuh ada tempat obat. Meskipun ada di rumah kita, meskipun plek-plekan sama kita, tidur di sebelah kita obat ini, ya udah masuk. Al-Quran pun demikian. Kita taruh di rumah aja, ya dia nggak apa imbasnya kepada diri kita. Tapi ketika kita baca Al-Quran, meskipun sedikit-sedikit hadirin, mungkin beberapa lembar seharinya, itu nanti hati itu bisa apa? Menyala itu. Dalam arti menyala ini bukan nyentrong kayak senter gini. Dalam artian itu bisa saja kan dalam jiwa ya. Dalam artian apa? Hati menjadi lapang. Pikiran itu bisa melihat kemana-mana. Maksudnya jernih gitu loh cara berpikir dan sebagainya. Wa itu surat Yasin min hulijal bi kulli khair wa nafi kulli dhair. Nah, kata beliau kan menganjurkan kita membaca Al-Quran ini apa? Dengan khusyuk, dengan hudur, dengan tadabbur, dengan tartil ya. Tadabbur ini mengamati, menghayati, memahami, apa daripada makna-maknanya, dan itu bisa dibantu dengan tartil. Ketika orang bacaannya tadi itu tartil, fokusnya mana kira-kira? Fokusnya mana? Misalnya ada acara nikahan atau apa, ketika baca kiroah, tartil, orang-orang akan senyap, kecuali emang golbun gosi ya, artinya keras yang ngobrol dewe mungkin. Cuman kalau orang yang paling tidak keras lah artinya itu akan ternyuh, akan menyimak tadi itu. Karena emang tartil itu sangat membantu di dalam tadabbur. Kemudian kata beliau, dan sering-seringlah memperbanyak membaca surat Yasin. Kenapa? Semata-mata surat Yasin ini luar biasa. Dia menarik segala kebaikan untuk dirimu dan menolak menjauhkan segala keburukan. Wajanibul imtila minat ta'am. Dan jangan sekali-kali kamu terlalu banyak daripada apa? Daripada makan. Fa'innahu yuqasi wa yukasil. Kenapa? Karena selalu memperbanyak makan itu sampai kenyang sekali ya. Sampai kenyang sekali. Ini imbasnya bisa mengeraskan hati yang pertama. Wa yukasil, dan bisa bikin malas. Ya, hati itu kalau keras, ya Pak Atos sudah. Dipegang hati, bukan hati liver maksudnya. Tapi golop di sini hati apa? Hati ruhani, jiwa kita. Nah, ini kalau hati kita, golop kita tadi itu keras, apa tanda-tandanya? Dia sangat sulit, dia sangat jarang menangis karena Allah Ta'ala. Dia menangis karena HP-nya hilang mungkin ya. Nangis karena ya ini dan itu mungkin ya. Tapi nangis kapan kita coba ya? Kapan kita terakhir menangis karena Allah? Kita menangis karena kita merasa banyak salah. Kita menangis karena kita terlalu jauh dari Allah. Kapan terakhir seperti itu? Jadi ketika kita sangat jarang menangis, ini indikasi jangan-jangan hati kita mulai apa? Mulai keras. Kemudian dengar nasihat bendal. Oh ini golpen gosi berarti. Dengar apa? Kasih nasihat, tidak masuk, bendal ya, bendal. Sama sekali, ini galep gosi. Kata beliau, di antara yang bikin hati keras ini apa? Makan terlalu banyak, full gitu ya. Woyu kasil, dan bikin malas, bikin malas. Bahkan, naudzubillah kata beliau, wayu jibul galap an musyahadatil anwar, dan menutup hati daripada menyaksikan cahaya-cahaya rahasia Allah. Makanya orang-orang dulu tuh banyak memilih tirakat dengan apa? Berpuasa. Karena ketika berpuasa mengosongkan perut tadi itu, ya mempermudah hati kita, bukan otomatis ya, bukan otomatis. Tapi dengan berpuasa itu mempermudah diri kita untuk semangat ibadah, ya kemudian hati tidak tertutup daripada menyaksikan cahaya tadi itu. Wa yamna'u ta'atsur bil ibadat wal adhkar. Dan kalau terlalu kenyang tadi itu bisa mencegah dirinya ya daripada merasakan bekas daripada ibadah dan zikir. Makanya padahal di setiap ibadah, bahkan di setiap zikir yang kita baca itu masing-masing memberikan asar, memberikan pengaruh tersendiri. Nah, namun itu bisa tidak terasa, bahkan tidak didapatkan jika kita selalu mengenyangkan diri kita. Ya semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk orang yang tidak meninggalkan Al-Quran di hari-harinya, ya kemudian ya, sedang-sedang saja di dalam mengkonsumsi makanan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil